Itu di sebelah cuma satu orang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Vika yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Type Curve Analysis. Next. Adapun anggota dari kelompok 13, yaitu yang pertama ada Ardian Syaputra, yang kedua ada Muhammad Fahri Amir, yang ketiga ada Firly Nur Hakim, yang keempat Zikri Arci Syaputra, yang kelima Nur Utama. Next. Pada kali ini kami akan membahas beberapa type curve analysis, yaitu ada Agard-Wald-Gardner, yang kedua ada Fatkovich, yang ketiga ada Green-Garten, yang keempat ada Border Derivative, yang kelima ada Palacio-Blasin-Game. Next. Yang pertama yaitu Agard-Wald-Gardner, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode Agard-Wald-Gardner. Next. Metode Agard-Wald-Gardner ini ada pada tahun 1998. Metode Agard-Wald-Gardner merupakan practical tool yang dapat memperkirakan gas in place atau oil in place, serta permeabilitas reservoir, skin effect, dan texture half tank untuk rekahan sumur hidraulik. Pada metode ini, Agard-Wald-Gardner menyusun dan menyajikan tipe penurunan kurva untuk menganalisis data produksi. Metode mereka dibangun berdasarkan karya Fatkovich, Palacio, dan Blasin-Game dengan menggunakan konsep kesetaraan antara solusi laju konstan dan tekanan konstan. Next. Selanjutnya, asumsi yang digunakan pada metode Agard-Wald-Gardner. Yang pertama, sumur vertikal di tengah-tengah reservoir sirkular tertutup dengan produksi pada konstan rate Q. Yang kedua, radius reservoir ialah RE. Yang ketiga, menggunakan sistem SI. Yang keempat, menggunakan perlambangan unit sistem seperti PWF, HPI, RW, porositas, CT, KM, mu, dan lain-lain. Yang kelima, skin factor tidak dipertimbangkan. Next. Selanjutnya yaitu analisis penurunan kurva Agard-Wald-Gardner. Yang pertama itu dimensionless storage. Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah digunakan sebelumnya, dapat diperoleh persamaan definisi dari laju adalah sebagai berikut. Dengan QT sama dengan 1/12 dari B. Kemudian persamaan tersebut ulang berdasarkan persamaan kita ketahui, sehingga akan didapatkan persamaan QT sama dengan 1/PD dengan Q kali mu kali B per 2 Pi KH kali PI min PW. Next. Yang kedua. Next. Yang sebenarnya ya yang kedua yaitu plotting menggunakan plotting tipe kurva Agard-Wald-Gardner flow rate curves inverse dari solusi pada tekanan laju air dan two dimensionless berdasarkan satu Agard-Wald-Gardner flow rate curves. Next. Pada tahap pseudo steady state jika waktu dimension state yang sadari. Jadi kurva penurunan menghasilkan garis pada log karena perbedaan definisi variabel dimensi. Kurva tipe Agard-Wald-Gardner lebih tersebar pada Palacio-Blasin-Game yang dapat meningkatkan matching analysis. Next. Nah, berikut ini merupakan untuk meningkatkan pengendalian agar menggunakan fungsi inverse yaitu 1/R di persamaan di bawah ini. Next. Kemudian dengan memperkenalkan fungsi inverse tekanan yang dinormalisasi, maka masalah sebelumnya dapat diselesaikan
dengan definisi PDI sama dengan 1 per DA, inverse dari 0 sampai DA, ada PD DA. Dapat dilihat pada gambar 5.2 merupakan agar-agar inverse normalized pressure dari partikel. Pada figure 5.3 agar-Gardner dimensionless flow rate ide dan inverse normalized pressure derivatif 1 per der cubes. Next. Kemudian diferensiasi persamaan 1.16 yang kita dapatkan untuk mendapatkan dP sama dengan DI berdasarkan persamaan pada slide. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.4 di sebelah kiri, kurva derivatif mempertahankan sebagian besar karakteristik turunan raw data dengan lebih sedikit terdispersi. Next. Kemudian, kita akan membahas tentang decline curve analysis using agar-Gardner style type curves. Perlu diketahui, type curves matching prosedur untuk oil well dan gas well memiliki prosedur yang hampir sama. Yang pertama itu untuk prosedur agar-Gardner oil well. Yang pertama, hitung waktu material balance setelah data-data yang kita ketahui dicatat. Yang kedua yaitu hitung laju yang dinormalisasi untuk mendapatkan PI. Yang ketiga, setelah mendapatkan PI, inverskan menjadi delta P per I untuk diintegralkan. Yang keempat, hasil integralnya diturunkan terhadap N. Yang kelima, kemudian kita inverskan untuk mendapatkan fungsi 1 per der. Yang keenam, setelah kita mendapatkan fungsi 1 per der, kita hitung fungsi 1 per der seperti rumus yang ada pada slide. Next. Kemudian, kita akan memplot 3 fungsi yang telah kita dapatkan. Yang pertama yaitu Q per delta P, yang kedua 1 per der, yang ketiga 1 per deri. Next. Untuk yang ke-8, kita pilih salah satu data yang mendekati data sebenarnya pada kurva agar-Gardner berdasarkan 3 set datanya untuk mendapatkan data sebenarnya dengan cara mendapat RED radius external dimensionless. Bisa kembali ke slide sebelumnya. Yang ke-9, setelah kita mengeset data 3 set data tersebut, kita catat nilai dari RED atau radius external dimensionless. Yang ke-10, catat titik matchingnya. Yang ke-11, kemudian kita menghitung permeabilitas dan drainage area. Yang ke-13, setelah itu dapat dihitung efektif wellbore radius atau RWA untuk menghitung skin factor. Yang ke-15, hitung OIP atau OGIP berdasarkan volumetrik dengan persamaan yang ada pada slide. Next. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, untuk type curve matching prosedur gas well ini memiliki prosedur yang hampir sama dengan oil well yang telah saya jelaskan sebelumnya. Next. Next. Baiklah, demikian untuk metode agar-Gardner. Selanjutnya Petkovic type curve. Ya. Baik, saya Ardensyah Putra, NIM 101319043 akan menjelaskan tentang Petkovic type curve. Petkovic type curve sendiri diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Petkovic, yang mana Petkovic type curve ini merupakan type curve pertama yang menggunakan metode analisis dengan pencocokan kurva untuk data produksi. Pada awalnya, Petkovic menyadari bahwa decline curve analysis hanya dapat diaplikasikan selama periode depletion atau ketika produksi berada dalam aliran boundary dominated, sehingga Petkovic memperluas agar dapat menganalisa ketika produksi berada dalam aliran transient. Petkovic menggabungkan tipe kurva untuk aliran transient dan tipe kurva untuk aliran boundary dominated, sehingga menghasilkan tipe kurva yang baru yang merupakan perluasan dari type curve ARPS ke wilayah aliran transient. Petkovic type curve sendiri dapat digunakan untuk memperkirakan dengan cepat kinerja sumur ketika berproduksi, dan juga bahkan dapat digunakan dalam menggambarkan perilaku data sumur yang tidak konvensional. Next.
Adapun asumsi yang digunakan untuk Fetch-Coffee type curve ini yang pertama itu adalah closed, circular, dan homogeneous reservoir dengan sumber berada di tengah. Selanjutnya fluida satu fase konstan dan slightly compressible. Selanjutnya fluida diproduksi pada bottom hole pressure yang konstan dengan skin dan well bore storage yang tidak dipertimbangkan dan juga tidak ada aliran outer boundary. Next. Untuk penurunan rumusnya sendiri, untuk Abs equation atau rumus yang berada di sebelah kiri itu dibuat menjadi dimensionless sehingga didapatkan rumus untuk decline curve analysis dimensionless, flow rate dan decline curve dimensionless time yang ada pada hyperbolic, eksponensial, dan harmonic. Selanjutnya rumus yang di tengah itu untuk mendapatkan decline curve analysis dimensionless flow rate pada aliran transient yang diturunkan dari pertama kita merearrange DRC pada periode boundary dominated flow atau saat kondisi aliran steady state atau semi steady state sehingga didapatkan persamaan dimensionless rate. Yang selanjutnya dikombinasikan dengan persamaan decline curve analysis dimensionless rate flow rate pada Alps hyperbolic sehingga didapatkan formula untuk decline curve analysis dimensionless flow rate seperti yang tertera di rumus yang tengah. Selanjutnya untuk rumus yang sebelah kanan yaitu Fetch-Coffee menyatakan decline curve dimensionless pada dimensionless transient. Selanjutnya lalu menggantikan dimensionless transient time dengan dimensionless time pada dominan pengujian sumur sehingga didapatkan rumus untuk decline curve dimensionless time seperti yang tertera. Selanjutnya merujuk pada Abs equation dimensionless menyatakan bahwa decline curve dimensionless time sama dengan initial decline rate sehingga rumusnya dapat dilihat pada rumus yang sebelah kanan. Next. Untuk kurvanya sendiri, untuk kurva bagian atas itu merepresentasikan bagian lead time pada Fetch-Coffee type curve yang menggunakan Alps equation dimensionless. Yang kiri bawah itu merepresentasikan bagian early time pada Fetch-Coffee type curve, menunjukkan bahwa untuk semua ukuran reservoir ketika aliran transient berdiri. Dan kedua kurva bagian kiri digabungkan sehingga didapatkan gambar Fetch-Coffee type curve. Dapat dilihat bahwa Fetch-Coffee type curve sendiri dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian kiri, pada saat decline curve dimensionless time kurang dari 0,3 akan merepresentasikan periode early dan medium transient flow. Selanjutnya pada bagian kanan, ketika decline curve dimensionless time lebih dari 0,3 akan merepresentasikan boundary dominated flow yang merupakan klaster kurva yang dikendalikan oleh Alps decline eksponensial B. Next. Untuk cara penggunaan Fetch-Coffee type curve akan dijelaskan berbarengan dengan contoh kasus lapangan. Berikut kasusnya. Next. Selanjutnya dilakukan plotting pada flow rate pada sumbu Y dan waktu pada sumbu X dalam bentuk grafik log-log. Selanjutnya kita melakukan pencocokan atau matching dengan mengoverlay kurva actual tadi dengan Fetch-Coffee type curve dan didapatkan nilai variabel-variabel seperti yang tertera. Dan untuk matching point ini dapat dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya kita menghitung initial surface gas flow dan initial decline rate seperti yang tertera. Yang keempat kita menghitung permeability K dan didapatkan 0,07 MD. Selanjutnya kita menghitung volume pori, reservoir area, sumber drainage menunjukkan rumus yang tertera dan didapatkan 20,36 kali 10 pangkat 6 feet pangkat 3. Yang keenam kita menghitung drainage radius dan area. Untuk radiusnya sendiri didapatkan 1242 feet dan areanya didapatkan 111 acres. Next. Lalu kita menghitung skin factor didapatkan minus 5,18 dan selanjutnya kita menghitung initial gas in place. Terdapat dua rumus dan keduanya didapatkan hasil yang sama. Cukup sekian dari saya untuk Fetch-Coffee type curve dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang menjelaskan Green-Garten type curve. Baiklah, saya Zikri Arci Saputra dari PS19 akan menjelaskan mengenai type curve Green-Garten. Next. Type curve ini diperkenalkan kepada halayak pada tahun 1979 oleh Green-Garten dan teman-temannya, yang diberi nama type curve
Gringarten. Hal ini didasarkan pada solusi persamaan difusivitas radial yang bersifat dimensionless. Pada type curve Gringarten, plotting dilakukan berdasarkan tekanan dimensionless dengan fungsi waktu dengan parameter C dimensionless epsilon 2, di mana parameter ini menggambarkan respon tekanan dengan bentuk sumber yang berbeda-beda. Semakin rendah nilai parameter C epsilon 2S, maka kondisi sumber dapat digolongkan sumber yang rusak. Sedangkan semakin tinggi nilai parameter C dimensionless epsilon 2S dapat dikatakan bahwa rumus sumur terstimulasi dengan baik. Next. Adapun asumsi dari persamaan yang akan digunakan untuk Gringarten, yaitu yang pertama ada sumur dengan laju produksi yang konstan, yang kedua reservoir dengan infinite acting, ketiga homogeneous acting reservoir, keempat single phase fluid flow, yang kelima aliran fluida yang berjenis slightly compressible, yang keenam koefisien well-bore storage yang konstan, yang ketujuh yaitu skin factor yang kecil. Asumsi-asumsi ini menunjukkan bahwa kurva tipe dikembangkan secara khusus untuk pengujian di reservoir minyak yang tidak jenuh atau unsaturated. Kurva tipe ini juga berguna untuk menganalisis uji peningkatan tekanan dan untuk sumur gas. Next. Pada penerapannya, terbagi menjadi dua, yaitu pada drawdown dan build-up test. Next. Penerapan pada persamaan dimensionless difusivitas radial. Seperti yang diketahui, Gringarten dan teman-temannya itu menurunkan dari difusivitas radial yang bersifat dimensionless, di mana terbagi atas dimensionless radius, dimensionless time, dan dimensionless pressure. Next. Yang pertama yaitu penerapan pada drawdown test. Yang pertama, dimensionless pressure, seperti yang sudah diketahui, P dimensionless itu rumusnya KH delta P per 141,2 Q B mu. Atau bisa dilogkan menjadi log P dimensionless sama dengan log delta P ditambah log KH per 141,2 Q B mu. Next. Yang kedua yaitu dimensionless rasio TD per CD, di mana TD per CD merupakan rumus hasil perhitungan TD dibagi dengan CD. Adapun TD per CD yaitu 0,000291 KH per mu C kali T. Ketika dilogkan akan menghasilkan log T ditambah log 0,000295 KH per mu C dan akan menghasilkan nilai permeabilitas dan nilai kompresibilitas. Next. Yang kedua yaitu pada build-up test, di mana dimensionless pressure-nya yaitu P dimensionless, yaitu KH delta P per 141,2 Q B mu. Ketika dilogkan akan menghasilkan log PD sama dengan log delta P ditambah log KH per 141,2 Q B mu. Next. Selanjutnya ialah dimensionless rasio TD per CD. Seperti yang diketahui, PD sama dengan KH delta P per 141,2 Q B mu. Ketika dilogkan akan menghasilkan log delta P ditambah log KH per 141,2 Q B mu. Nah, pada build-up ini, K-nya dilakukan ketika matching point, dan C-nya juga dilakukan pada saat matching point. Next. Nah, adapun penerapan pada drawdown dan build-up test, di mana yaitu ada dimensionless characterization group, yaitu CD E2S, di mana rumusnya merupakan 5,615 C per 2Pi, porositas, permeabilitas, CT, well-bore, radius well-bore, dan E2S, dan akan menghasilkan nilai skin, yaitu setengah len CD E2S pada match point bagi CD. Next. Adapun langkah-langkah ketika untuk melakukan persamaan Gringarten. Next. Yang pertama yaitu plot delta P versus T, atau dapat juga PWS dikurang PWP versus delta TE untuk build up test. Kemudian tumpuk kertas log-log dengan siklus log yang sama dengan Gringarten. Next. Kemudian cek early time point pada data plot untuk memastikan slope garis lurusnya untuk memverifikasi ada atau tidaknya well-bore storage. Jika ditemukan well-bore storage, hitung koefisien well-bore storage-nya dan parameter dimensionless-nya. Next. Kemudian, tumpang tindihkan grafik pada type curve yang dipilih.
dengan Green-Garten type curve. Akan didapat dimensionless characterization group, yaitu CD epsilon 2S pada match point. Kemudian pilih titik match point dan rekam nilai yang sesuai dengan PDP match point dari sumbu Y dan TD per CD, T match point pada sumbu X. Selanjutnya, gunakan rumus untuk mencari permeabilitas, koefisien Wellbore, storage, dan faktor Siang. Next. Berikut merupakan contoh soalnya. Disajikan tekanan build-up data dapat dilihat pada presentasinya. Next. Ini merupakan data-data yang telah tersedia. Next. Nah, kita akan mulai menjawab pertanyaan dari pertanyaan tadi. Yang pertama yaitu plot delta P versus delta TE pada skala log. Plotting menunjukkan pada data awal membentuk garis lurus dengan sudut 45 derajat. Hal ini menunjukkan adanya efek Wellbore storage, sehingga kita harus menentukan Wellbore storage-nya. Seperti yang diketahui, titik merah merupakan titik asal yang dipilih dari delta TE dengan delta P. Next. Yang kedua yaitu plot delta P versus delta E pada skala log type curve Green-Garten. Tumpang tindihkan grafik pada type curve dan pilih type curve yang sesuai dengan sebagian besar data yang diplot. Pada slide ini yaitu P dimensionless match point-nya pada 1,79, kemudian delta P pada match point-nya 100, kemudian TD per CD-nya 14,8 dan delta TE-nya sama dengan 1. Next. Berdasarkan gambar di atas tadi, didapat nilai permeabilitas, nilai kompresibilitas dimensionless, dan nilai skin-nya. Next. Selanjutnya, derivatif curve by Bordet yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Fahri Amir akan menjelaskan mengenai derivatif curve by Bordet. Pada introduction, Bordet dan kawan-kawan pada tahun 1984 memperkenalkan type curve dalam bentuk pressure derivative. Tipe curve tersebut juga didasarkan pada penyelesaian yang diperoleh oleh Agarwal dan kawan-kawan pada tahun 1970. Metode ini didasarkan pada fakta yang diamati. Dalam uji sumur, variasi tekanan lebih signifikan daripada tekanan itu sendiri. Hal ini diilustrasikan oleh fakta bahwa kemiringan garis lurus semilog yang digunakan untuk mendapatkan informasi reservoir dalam metode konvensional. Lalu, representatif. Tekanan derivatif yang dipresentasikan oleh D. Bordet dihitung dalam kaitannya dengan fungsi waktu aliran radial dalam rezim transient. Fungsinya terdiri dari 3. Yang pertama yaitu dpd per D ln TD per CD. Fungsi ini digunakan untuk penarikan. Lalu yang kedua ada fungsi dpd per D ln TP per delta T per delta T. Fungsi ini digunakan untuk build up setelah periode laju aliran konstan. Lalu yang ketiga ada dpd per D. Ini adalah fungsi superposisi yang lebih umum digunakan dengan laju aliran yang bervariasi. Lalu ada sifat-sifat derivatif. Ini terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama radial flow dan Wellbore storage effect. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu radial flow. Dalam aliran radial, tekanan tak berdimensi dinyatakan selama penarikan oleh rumus sebagai berikut. Lalu juga dapat ditulis sebagai berikut, dan tekanan derivatif dinyatakan sebagai berikut dengan fungsi waktu aliran radial. Lalu untuk Wellbore storage effect, ketika Wellbore storage effect berlaku, tekanan tanpa dimensi dinyatakan oleh PD sama dengan TD per CD. Lalu tekanan derivatif dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk turunan seperti tekanan memiliki asimtot garis lurus kemiringan dengan satuan yang melewati titik asal koordinat dengan grafik log-log figur 4 yang bisa dilihat pada figur 4.1. Lalu the derivative as the diagnostic tool terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu flows with a power function equation. Yang kedua flows with a logarithmic function equation. Lalu yang ketiga diagnosis. Kita mulai dari yang pertama yaitu flows with a power function equation. Secara umum, setiap kali aliran menyajikan variasi tekanan jenisnya,
kita menemukan rumus sebagai berikut. Lalu turunan dari tekanan selama aliran sama dengan rumus bagi berikut. Dengan kata lain, turunan muncul pada grafik log-log sebagai garis lurus dengan kemiringan n. Lalu yang kedua, flows with a logarithmic function equation. Demikian juga setiap kali aliran menghadirkan variasi tekanan dari jenisnya. Kita menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu turunan dari tekanan selama aliran sama dengan P aksen D sama dengan A. Dengan kata lain, turunan muncul pada grafik log-log sebagai garis lurus horizontal dengan ordinat A. Lalu yang ketiga, diagnosis. Sebagian besar aliran yang dapat dilihat selama pengujian sumur memiliki variasi tekanan yang linear versus logaritma waktu atau linear versus kekuatan waktu. Untuk karakteristik keturunan dalam kedua kasus menjadikannya alat diagnostik yang sangat baik. Yang pertama yaitu semua aliran dapat dilihat pada grafik yang sama. Lalu yang kedua, setiap aliran sesuai dengan garis lurus horizontal atau garis lurus dengan kemiringan n. Lalu analisis with type curve. Nah, ini adalah grafik yang digunakan dalam derivatif kurva ini. Lalu himpunan kurvanya mirip dengan Green Garden dengan penambahan turunan dari setiap kurva. Seperti yang ditunjukkan pada bagian 4.2, kurva tipe turunan memiliki sifat luar biasa seperti berikut. Yang pertama, mereka memiliki kemiringan garis lurus, satu yang melewati titik asal koordinat sebagai asimptot selama efek penyimpanan lubang sumur dominan. Lalu yang kedua, mereka memiliki garis lurus 0,5 ordinat sebagai asimptot ketika efek penyimpanan lubang sumur berakhir. Lalu yang ketiga, kurva yang sesuai dengan nilai CD eksponen 2S lebih besar dari 1 menunjukkan maksimum, yang sesuai dengan nilai kurang dari atau sama dengan 1 terus meningkat. Lalu ada analisis metode. Metode analisis mirip dengan prosedur tanpa turunan. Yang pertama, plot titik data lapangan terukur dan turunannya secara bersamaan pada kertas kalkir menggunakan skala yang disediakan oleh kurva tipe seperti yang bisa dilihat pada figur 4.3a. Yang kedua, cari kurva tipe untuk mencocokkan dengan data lapangan. Yang ketiga, catat nilai CD eksponen 2S dari kurva tipe yang paling cocok dengan data. Yang keempat, pilih titik kecocokan di sistem koordinat kurva tipe dan sistem data. Yang kelima, analisa. Ini adalah figur 4.3a yang digunakan. Lalu keuntungan utama dari turunan adalah bantuan yang cukup besar yang diberikannya dalam langkah pencocokan. Interpreter melakukannya dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, titik-titik turunan dari pengukuran aliran radial bersesuaian dengan garis lurus horizontal. Titik-titik dicocokkan pada garis lurus horizontal 0,5 ordinat dalam himpunan kurva. Ini sangat menyederhanakan pencocokan vertikal yang bisa dilihat pada figur 4.3b. Yang kedua, titik-titik turunan pengukuran efek penyimpangan lubang sumur terletak pada garis kemiringan 1. Mereka dicocokkan pada garis lurus kemiringan 1 yang melewati titik asal koordinat pada himpunan kurva tipe yang bisa dilihat pada figur 4.3c. Setelah kedua operasi ini dilakukan, titik-titik yang diukur dan turunannya dicocokkan secara bersamaan pada kurva tipe dan turunannya. Satu-satunya langkah yang tersisa adalah membaca nilai CD eksponen 2S. Lalu, the beginning of the semi-log straight line. Awal dari garis lurus semi-log ditentukan dengan turunan dengan mempertimbangkan penyimpangan terhadap garis lurus semi-log. Garis lurus semi-log dicapai secara teoritis ketika turunan distabilkan, kemudian sama dengan 0,5 dalam parameter tak berdimensi. Lalu garis lurus semi-log dianggap setelah mencapai dalam praktik ketika deviasi turunan dalam kaitannya dengan stabilisasi kurang dari 10%, yaitu dalam parameter tak berdimensi ketika turunan pada himpunan kurva tipe kurang dari 0,55 untuk nilai CD eksponen 2S lebih besar dari 1. Dan bila lebih besar dari 0,45 untuk nilai CD eksponen 2S yang lebih rendah dari atau sama dengan 1.
Penggunaan set kurva tipe dengan turunan mengasumsikan bahwa penafsir memiliki pengukuran tekanan dan turunannya. Sulit untuk menghitung turunan hanya dengan karena dua alasan, yaitu hanya dengan tangan karena dua alasan, yaitu yang pertama, riwayat laju aliran memiliki dampak yang lebih besar pada turunan daripada pada tipe kurva itu sendiri. Oleh karena itu, turunannya harus dihitung menggunakan fungsi superposisi laju aliran agar benar. Yang kedua, derivatif mengukur variasi tekanan yang menghasilkan oleh laju aliran yang bervariasi. Sayangnya, itu juga mengukur kebisingan yang disebabkan oleh pengukuran sinyal tekanan. Inilah sebabnya mengapa turunan biasanya dihitung dengan algoritme pemulusan, yang harus mengurangi kebisingan sinyal tekanan sambil mempertahankan tren utama karena aliran yang berbeda. Lalu ada direct interpreted by means of the derivation, yaitu bagian reservoir KH. Permeabilitas dihitung berdasarkan nilai delta P aksen ST, yang bisa dilihat pada figur 4.4 sesuai dengan stabilisasi turunan. Nilai turunan ini dinyatakan dalam istilah dimensionless diketahui, yaitu sama dengan 0,5. Pernyataan delta P aksen ST dalam kaitannya dengan 0,5 sama dengan rumus sebagai berikut. Lalu ini digunakan untuk menghitung KH reservoir. Lalu ada well bore storage. Penyimpanan sumur bor dapat dihitung jika koordinat titik yang terletak pada garis lurus kemiringan 1 diketahui delta P1 dan delta T1, seperti yang bisa dilihat pada figur 4.4. Selama mendominasi efek penyimpanan lubang sumur, kita menggunakan rumus delta P1 sama dengan QB per 24C delta T1. Dari rumus itu juga kita bisa dapat rumus C-nya, yaitu QB per 24 delta T1 per delta P1. Lalu ada skin. Skin dapat dihitung jika koordinat titik yang terletak pada garis lurus semilog diketahui delta PS dan delta TS, seperti yang bisa dilihat pada figur 4.4. Skin dihitung dari ekspresi konvensional yang diberikan oleh hukum semilog. Untuk kenaikan tekanan setelah periode pada aliran konstan, bisa kita lihat rumus skin seperti yang di bawah ini. Dalam kasus laju aliran yang bervariasi, fungsi superposisi harus digunakan untuk menghitungnya. Lalu bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih sebelumnya Fahri atas waktu dan tempat untuk diberikannya. Di sini saya akan mempresentasikan bagian terakhir, yaitu Palacio Blazing Game. Next slide. Introduction. Latar belakang Palacio Blazing Game. Laporan ini menyajikan kurva penurunan produksi baru untuk menganalisis data produksi untuk sumur dari sumber minyak, radial dan vertikal, hancur dan sumur gas. Kurva yang dikembangkan dengan menggabungkan konsep analisis kurva kemiringan dengan kurva type untuk membuat alat praktis yang akan memudahkan dan memperkirakan gas atau minyak. Keakuratan metode baru ini diverifikasi simulasi numerik dan metode digunakan untuk melakukan analisis dengan berbagai jenis data dan produksi dengan baik, data produksi gas dengan baik, untuk mendemonstrasikan penerapan dan kesebergunaan teknologi ini. Contoh lapangan dan simulasi disertakan adanya fenomena yang terjadi dalam metode penurunan produksi seperti tekanan volume, temperatur atau PVT, properti dengan tekanan reservoir yang tidak dipertimbangkan untuk sumber gas. Hal ini disebabkan keterbatasan teknik analisis reduksi dan produksi. Aliran lubang dasar dalam rezim transient. Perkembangan selanjutnya oleh Blazing Game adalah untuk menjelaskan perubahan tekanan air lubang sumur dan mendefinisikan fungsi waktu superposisi yang mereka sebut waktu keseimbangan material. Blazing Game dan rekan-rekannya mengembangkan metode penurunan produksi yang menjelaskan fenomena ini, yang menggunakan bentuk fungsi waktu superposisi yang hanya membutuhkan satu batang depresi untuk pencocokan kurva jenis batang harmonik. Palacio tahun 1993. Next slide. Asumsi awal Blazing Game. Next slide.
Palacio Blazing Game. Semua model mengasumsikan batas luar melingkar dengan pengecualian pada aliran elips dan kurva tip sumur horizontal yang masing-masing mengasumsikan batas luar elips dan persegi. Model yang pertama sumur vertikal, model aliran radial. Yang kedua sumur vertikal, model hidrolik faktor infinity conductivity. Yang ketiga sumur vertikal, model hidrolik faktor infinity conductivity. Yang keempat, sumur vertikal model hidrolik faktor elliptical flow. Yang kelima, metode sumur horizontal. Yang terakhir, metode inferensi sumur, declining reservoir pressure. Next slide. Jenis kurva Fedkovic sampai Carter yang telah dimodifikasi. Yang pertama, penurunan harmonik untuk gas dan rumus dapat dipelajari di slide ini, dan penurunan harmonik untuk liquid tertera pada slide ini. Next slide. Kurva tip baru yang telah dibuat berdasarkan dua kurva tip yang digunakan untuk penurunan analisis kurva. Yang pertama adalah disajikan oleh Fedkovic yang menggambarkan solusi ketat cairan dan digunakan untuk mendapatkan solusi perkiraan untuk gas. Yang kedua adalah solusi yang disajikan oleh Carter yang berisi solusi cairan yang ketahuan batang gas semi ketat. Palacio 1993. Next slide. Metode analisis kurva, jenis kurva. Untuk yang tabel pertama, metode analisis penurunan kurva saat ini. Dan yang tabel kedua, metode analisis penurunan kurva. Definisi tambahan yang diperlukan adalah pendotem keseimbangan material yang tidak hanya secara ketat memperhitungkan variasi sifat gas, tetapi juga memungkinkan setiap profil tekanan atau laju aliran dipelajari dan dicocokkan penurunan harmonik. Next slide. Penurunan rumus Palacio Blazing Game. Pertama, perhitungan fungsi dasar plotting untuk sumbu vertikal, konversi tekanan atau P untuk menormalkan tekanan semu atau P, PP, dan perhitungan pada grup G kecil per PPI per PPWF. Yang kedua, perhitungan gas di tempat, menghitung nilai T untuk setiap waktu yang direkam dalam kumpulan data input. T sama dengan 1 per G integral 0 sampai T G dt per gas GP per G. Hitung dua fungsi plot komplementer untuk sumbu vertikal berdasarkan T. G sama dengan GP per 1 PZI per ZPI. Next slide. Algoritma baru yang didasarkan pada kombinasi persamaan keseimbangan material harus digunakan dan persamaan dominasi batas untuk aliran gas mendapatkan profil T per P. Buatlah plot G per P. Buatlah plot G terhadap waktu dan tentukan yang terbaik. Satu, perhitungan fungsi plotting ketat untuk sumbu horizontal. Untuk rumus perhitungan fungsi plotting ketat dan sumbu horizontal tercantum di slide ini. Next slide. Dengan menggunakan nilai G yang dihitung pada langkah sebelumnya dengan salah satu metode evaluasi kembali profil tekanan reservoir rata-rata dalam waktu menggunakan persamaan neraca bahan dan hitung fungsi waktu semu neraca bahan. Perhitungan fungsi plotting tambahan untuk sumbu vertikal dapat dilihat di slide ini. Next slide. Mencocokkan fungsi plotting yang berbeda dengan kurva jenis cairan. Gunakan kurva jenis Fedkovic dan McGray untuk mencocokkan fungsi plot dengan batang harmonik dari setiap jenis kurva dalam semua kasus. Kemudian tentukan titik kecocokan dan nilai REP yang sesuai. Hitung permeabilitas formasi dan skin gas akhir di nilai tempat. Geometri reservoir melingkar diasumsikan pada slide seperti ini. Gas dan permeabilitas. Dan yang terakhir, radius Weber. Next slide. Nah, langkah-langkah ya dalam menurunkan rumus. Tentukan radius Weber dan skin. Untuk radius Weber,
R theta per R theta D untuk skin, mainland, radius Wilbur per radius Wilbur. Plot dan hitung data yang diperlukan. Untuk permeabilitas tertera pada slide tersebut. Gunakan nilai untuk faktor kulit seperti yang dipertimbangkan dalam input data ke dalam simulator. Dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh setelah melakukan pencocokan kurva tips sesuai dengan data input untuk gas dan permeabilitas dapat dibutuhkan bahwa analisis benar. Next slide. Contoh studi kasus lapangan tertera pada slide tersebut. Kecocokan normalisasi laju aliran integral dan turunan integral pada kurva tip McGray untuk kasus simulasi tekanan lubang bawah konstan. Nilai dari 4,15 kali 10 pangkat 6 MSCF yang diperoleh untuk gas dengan metode baru sangat mendekati gas yang sebenarnya di tempat. Fungsi pseudotim, keseimbangan material, dan semua fungsi plot yang dijelaskan dihitung dengan demikian. Next slide. Untuk rumus mencari gas 1 per 1,4783 kali 10 pangkat min 4 PSIA pangkat min 1 dikali 3,6 D per 1 dikali 165 MSCF atau D atau PSIA per 1 dan diperoleh nilai G sama dengan 4,18 kali 10 pangkat 6 MSCF. Nilai 0 digunakan untuk faktor kulit seperti yang dipertimbangkan dalam input data diberikan permeabilitas dengan nilai 1,41,2 0,6929 RB atau MSCF dikali 2,3485 kali 10 pangkat min 2 per 30 feet kali len 745 feet per 0,2 feet dikurangi 1 per 2 dikali 165 MSCF per D per PSI per 1 dan mendapatkan nilai K sama dengan 97,6 MD. Next slide. Terima kasih atas waktu yang tempat diberikan. Saya kembalikan kepada rekan saya yaitu Zikri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, stop record gimana caranya? Ini udah gua itu pause. Di mana tuh itu?